kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita bersyukur karena di pagi hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk boleh melihat bagaimana besar kuasa-Nya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita rindu untuk mendengar sabda Tuhan sebagai penuntun kita melewati jalan kita hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu. Kami boleh dibangunkan dan melihat hari yang baru. Melakukan tugas panggilan kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan lewat firman yang akan Tuhan berikan melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, kuatkan sehingga ia mampu untuk menyatakan firman kebenaran bagi setiap jemaat-Mu yang mendengar. Tuhan juga urapi supaya kami sama-sama dapat mengerti akan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami menantikan Tuhan berkarya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar, sapaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-35. Firman Tuhan demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kata berjaga-jaga yang kita dengar dalam sapaan pagi hari ini, tentu di alam pikir kita, apa yang akan terjadi sehingga kita diminta untuk berjaga-jaga. Apa yang kita perlu jaga, saudara? Hartakah? Jabatankah? Kekayaankah? Pangkatkah? Tidak, dan bukan itu, saudara. Jadi apa yang kita jaga? Mari saudara kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab berkata tentang berjaga-jaga. Dalam Alkitab Matius 24 ayat 37 sampai 44. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Juga tuan rumah tidak tahu kapan pencuri datang, pada malam dan jam berapa. Yang kedua, Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang bijaksana mempersiapkan segala yang diperlukan, tetapi yang bodoh tertidur.
Matius 26 ayat 36 sampai 42. Berdoa di Taman Getsemane, di mana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemane. Dia meninggalkan murid-muridnya. Setelah Yesus selesai berdoa, ia kembali dan melihat mendapati murid-muridnya tertidur. Lalu ia berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Yang keempat, saudara, Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah. Kita hidup tidak tergantung pada kekayaan. Kita tidak tergantung pada jabatan. Kita tidak tergantung dengan pangkat. Kita tidak tergantung dengan harta. Tetapi hidup kita bergantung di dalam Tuhan. Seringkali dikala kita beribadah lebih dari 1 jam, sudah ada yang mulai gelisah, geser sana, geser sini. Ini sama saja dengan murid-murid saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemane. Jadi apa yang perlu kita jaga, saudara? Bukan harta, bukan jabatan, dan seterusnya. Yang perlu kita jaga adalah seantero organ tubuh kita, yaitu kita perlu jaga mata kita, kita perlu jaga telinga kita, kita perlu jaga mulut kita, kita perlu jaga hidung kita, tangan, kaki, dan hati kita, untuk tidak pergunakan organ tubuh itu untuk tidak kemuliaan Tuhan, tetapi kita mempergunakan organ tubuh ini memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam situasi sekarang ini, di mana masih ada COVID-19, situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, apakah yang perlu kita jaga? Tentu tubuh kita akan tetap sehat. Perlu kita imun yang cukup kuat agar tubuh kita ini mampu menghadapinya. Imun kuat dan iman kuat, sempurnalah tubuh kita menghadapi kehidupan ini. Dengan melaksanakan 3M, apa yang dihimbau oleh pemerintah kita, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini semua menjaga agar pandemi COVID-19 tidak berkembang di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, sepanjang hari ini, mari kita jaga kehidupan kita untuk tidak jauh dari Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa kita tergantung dalam hidup ini oleh karena harta dan kekayaan, tetapi kita hidup tergantung dengan anugerah Allah. Bagi setiap orang yang merindukan Tuhan, melipat tangan dan berdoa, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Inilah doa dan inilah pengharapan kita. Firman Tuhan yang menjadi santapan kita pada pagi ini, kita pakai menjadi penuntun di dalam perjalanan kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang telah kami terima dan dengar. Ajar kami agar kami dapat menjaga hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, firman itu menguatkan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di saat ini juga kami berdoa secara khusus bagi keluarga Hambamu Pendeta Agustinus Purba almarhum Ketua Mudraman GBKP, Nora dan anak-anak. Kiranya Engkau berikan kemampuan untuk menghadapi semuanya yang terjadi. Biarlah ia tetap dalam genggaman Tuhan.
Inilah doa kami secara khusus bagi mereka. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi Perpulungan Parindu, Pos PI Ngabang Sungai Asam, Perpulungan Sukabumi. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dalam karya dan kerja mereka sepanjang hari ini. Tuhan juga memberi semangat bagi hamba-hamba Tuhan, Pertua, Diaken, Nora, dan Naras, guru-guru KKR, untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan datang dan menjamah mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, beserta dengan Kabinet Indonesia Maju, buat TNI Polri. Tuhan berkati agar tetap mereka bersandar kepada Tuhan untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan bagi mereka. Berkati juga tim gugus depan penanggulangan COVID-19 bersama-sama dengan keluarganya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kekasih kami, yaitu kami Diki Brahmana beserta dengan keluarganya. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberkati mereka, dan mereka juga dapat mempergunakan talenta sehingga ia dapat senantiasa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami bagi setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini. Engkau berkati kehidupan mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan harapan kami, karena kami datang menyerahkan hidup dan kehidupan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sehat, damai sejahtera. Amin.